ومحمدا رسول الله ويقيني. Yang kedua, beliau Al-Imam Asy-Syatibi rahimahumullah, bahwa bid'ah itu dari sisi terjadinya kebid'ahan itu, apakah hal-hal yang dzaruri seperti jiwa, kehormatan, akal, harta dan sejenisnya. Ini yang paling utama. Atau dari sisi apakah pelakunya melakukan bid'ah itu secara terang-terangan atau tersembunyi. Ada orang yang melakukan kebid'ahan secara terang-terangan, ada yang melakukan secara tersembunyi. Kalau tersembunyi masih kita menghormatinya karena kita tidak tahu, karena dia sembunyi-sembunyi. Tapi kalau sudah terang-terangan, itu wajib kita berlepas diri. Kemudian yang keempat, dari sisi keberadaan pelaku bid'ah, apakah ia mendakwahkan bid'ahnya atau tidak? Dia melakukan itu untuk dirinya sendiri atau didakwahkan? Maka ada ulama yang mengatakan bahwa iblis itu lebih menyukai apa? Maksiat atau pelaku bid'ah. Iblis lebih suka yang mana? Orang itu melakukan bid'ah atau melakukan maksiat? Ayo, iblis lebih suka bagi orang itu pelaku bid'ah, melakukan bid'ah atau maksiat? Bid'ah. Kenapa? Kalau orang itu melakukan maksiat, pada suatu saat ia akan bertaubat karena tahu itu maksiat. Tapi bagi pelaku bid'ah, dia tidak bertaubat. Karena apa? Ia merasa melakukan sebuah kebenaran, amalan. Kemudian yang kedua, kan maksiat hanya untuk diri sendiri. Coba kalau orang yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, kemudian dia dipenjara, ditanya, apakah perbuatan ini hanya untuk kamu atau untuk anakmu saja? Pasti jawabannya, biar saya aja, anakku jangan. Ini kalau pelaku maksiat. Tapi pelaku bid'ah nambah ngajak. Nah, itu. Dan masih sangat banyak sekali. Maka iblis lebih menyukai pelaku bid'ah daripada melakukan maksiat. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, dari sisi keberadaan pelakunya, menyerang ahlul bid'ah, ahlus sunnah atau tidak. Kalau menyerang berarti sudah sangat-sangat luar biasa jelasnya. Nanti contohnya apa? Nanti contohnya sangat jelas sekali. Disebutkan tadi golongan Khawarij dan golongan Syiah dan golongan-golongan sesat lainnya. Lihat, Khawarij itu, Syiah itu kepada ahli sunnah luar biasa kejamnya. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam, dari sisi keberadaan bid'ah yang melakukannya, apakah hakikiyah atau idzofiyah, yakni diantaranya adalah bid'ah yang sebenarnya atau tidak. Nanti akan dijelaskan. Kemudian yang ketujuh, ditinjau dari sisi keberadaan bid'ah itu jelas atau masih tersamar. Ini nanti macam-macam bid'ah biar disampaikan nanti. Kemudian kedelapan, dari sisi apakah bid'ah itu menyebabkan kekufuran atau tidak. Yang kesembilan, dari sisi apakah si pelaku ini terus menerus melakukan bid'ah atau tidak. Inilah yang disampaikan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Jadi kita nggak bisa menghukumi dengan mudah, tetapi harus dilihat dari beberapa sisi. Jadi Islam ahli sunnah itu sangat ekstra hati-hati. Kita nggak boleh menjatuhkan dengan semaunya, harus dengan ilmu. Wallahu a'lam. Kemudian beliau pun, ya, Al-Imam Asy-Syatibi memberikan penjelasan bahwa bid'ah tersebut menjadi 3 bagian. Ini disebutkan dalam kitab yang sama, nanti bisa dilihat ya. Kitabnya mulai dari footnote
743, yakni di dalam kitab Al-I'tisam, nanti halamannya, di antaranya pertama yang menyebabkan kekufuran yang nyata. Ini tingkatan yang paling berat kalau sudah sampai membuat kekufuran yang nyata. Contohnya apa? Ya tadi surah 9 ayat 30 tadi. Dia membuat bid'ah bahwa Allah punya anak. Ini bid'ah yang luar biasa. Kemudian yang kedua, berstatus sebagai salah satu dosa besar atau tidak. Dosa besar misalkan melakukan ritual-ritual yang mendatangkan kemurkaan Allah. Misalkan membuat ritual agar tidak terjadi bencana dengan memotong, menyembelih dan seterusnya. Kemudian dihadiahkan kepada siapa yang ditakuti itu, agar tidak terjadi bencana. Maka itu termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga, berstatus salah satu dosa kecil. Dosa kecil apa contohnya? Di sini banyak sekali. Salah satu contohnya dosa kecil adalah, nanti akan diuraikan satu aja, saya sampaikan contoh bid'ah ini termasuk sebetulnya dosa kecil. Tapi kalau dilanjutkan akan menjadi dosa besar. Apa itu? Ia mengatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan sial. Walaupun ini nanti termasuk dosa besar, tapi ini bid'ah. Karena menurut Islam bulan itu tidak ada yang sial. Karena kalau mengatakan ada hari, ada bulan, ada sesuatu yang mendatangkan sial, itu masuk ke tatoyur. Sedangkan tatoyur adalah syirik kecil. Walaupun syirik kecil, tapi hukumnya nanti termasuk kalau menjadi dosa besar. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Bid'ah yang dosa kecil tadi akan bisa menjadi dosa besar. Namun kita harus tahu kalau dilakukan terus-menerus. Nah, ini akan menjadi dosa kecil kalau ada 4 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, pelaku tidak melakukan bid'ah tersebut secara terus-menerus. Kadang-kadang. Artinya mereka melakukannya itu tidak dijadikan amalan rutin, terus-menerus. Karena walaupun kecil, kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Ingat tingkatannya tadi, menurut Asy-Syatibi tadi, apa? Sampai kekufuran, dosa besar, dan dosa kecil. Yang kedua, pelaku tidak mendakwahkan bid'ahnya. Dia hanya melakukan untuk dirinya sendiri. Seperti apa? Ini yang kadang-kadang kita masih terbawa oleh kebudayaan yang ada. Biasanya dari masuknya budaya-budaya itulah kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu bid'ah. Contoh, ya. Contoh ini minta maaf nanti, ini hanya untuk kalangan kita sendiri aja. Melakukan ritual-ritual menjelang perayaan yang disebut dengan pernikahan. Ada ritual-ritual tertentu. Dan ini diidentikan dengan Islam itu. Kalau ini terus ada. Atau hal-hal yang berkaitan dengan kelahiran. Ada ritual-ritual tertentu.
ada ritual kematian, dan seterusnya. Itu untuk dirinya sendiri atau didakwahkan. Kalau didakwahkan berarti menjadi dosa besar. Tapi kalau untuk diri sendiri, wallahu a'lam. Berikutnya, ketiga, pelaku tidak melakukan bid'ah tersebut di tengah orang banyak. Juga tidak di tempat-tempat di mana biasa dilakukan ibadah sunnah. Jadi ia melakukannya sendiri. Kemudian yang keempat, tidak menganggap kecil dan tidak meremehkan bid'ah itu sendiri. Karena yang demikian berarti menganggap remeh dosa bid'ah tersebut. Sementara meremehkan dosa lebih besar dosanya daripada dosa itu sendiri. Ini diambil syarat ini, yakni syarah dalam kitab Al-I'tisam jilid 3 halaman 551 sampai 559. Itu. Jadi ini bid'ah kecil, syaratnya ada 4. Kalau 4 ini ada, wallahu alam, masih tergolong bid'ah kecil. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita lanjutkan berkaitan dengan bid'ah ini. Di antaranya yang tidak kalah menariknya, orang-orang melakukan bid'ah ini karena ada unsur-unsur. Satu, karena ketidaktahuannya. Yang kedua, hanya ikut-ikutan. Namun yang ketiga, memang ada yang berusaha mengajak orang lain. Maka ketika kita ada cara yang tadi, ada orang yang mengajak kepada kebid'ahan secara terang-terangan, mendakwahi, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan pertama, kita ingkari. Kita mengingkarinya. Kedua, kita benci. Yang ketiga, dihajar atau diisolasi. Hajar itu apa? Hajar memutuskan hubungan dengan seseorang atau tidak diajak bicara, tidak diberi salam, tidak ada komunikasi dengannya. Ini menurut bahasa. Nah, nanti hajar dibagi menjadi 2, hajar mamnu, yakni hajar yang dilarang, dan hajar masyruk, hajar yang disyariatkan. Nanti ada keterangan-keterangan di footnote atau di catatan kaki, bisa dilihat nanti. Jadi, kemudian umat diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Serta yang kelima, ulil amri dianjurkan mengambil tindakan untuk menghukum orang tersebut agar jera. Terakhir yang keenam, langkah kita adalah dianjurkan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Bid'ah seperti apa di sini? Lihat. Bid'ah yang dilakukan sampai tingkatan tertinggi tadi telah dilakukan oleh Rasulullah, langkah-langkah tadi, para sahabat, dan para ulama-ulama yang telah melakukannya. Di antaranya, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam sebuah hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal authan. Mereka khawarij membunuh orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Ini yang telah melakukan hajar tadi.
kepada ahlul bid'ah pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengatakan khawarij itu. Kemudian juga yang dilakukan oleh para salafus solih, di antaranya sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika menghukum Sabih bin Asal. Siapa Sabih bin Asal itu? Mari kita perhatikan Sabih bin Asal. Sabih bin Asal adalah seorang yang pernah bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang arti ad-dariyat. Maka beliau menjawab, yang dimaksud adalah angin. Kalau aku tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak akan mengatakan demikian. Kemudian Sabih bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan al-himaliyat? Al-hamilat. Beliau menjawab, yang dimaksud adalah awan. Setelah itu masih bertanya tentang beberapa pertanyaan, kemudian dijawab oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu beliau radhiyallahu an mengatakan, menyuruh orang untuk memukul Sabih dengan 100 cambukan, dan setelah sembuh dari sakitnya dicambuk lagi 100. Akhirnya Khalifah menyuruh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu untuk melarang Sabih bin Asal berkumpul bersama orang banyak. Di dalam kitab Al-Inabah Ibnu Battah nomor 329 sampai 330. Ini dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Begitu juga oleh sahabat mulia Abdullah bin Umar, berarti putranya, kepada yang mengingkari qadar. Itu. Ini contoh, 3 contoh. Pertama Rasulullah kepada kaum Khawarij, kemudian Umar bin Khattab kepada Sabih tadi, kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Umar, orang yang mengingkari adanya qadar. Dan masih sangat banyak sekali tokoh daripada ahlul bid'ah, di antaranya adalah Jahmiyah, yakni Jahm bin Sufyan, yang ia dibunuh karena mengingkari asma wa sifat, yang menyatakan Al-Quran adalah makhluk, surga dan neraka tidak kekal, dan yang lainnya. Ini lihat Maqalat Al-Islamiyah juz 1 halaman 338, juga Lisanul Mizan juz 2 halaman 142. Wallahu a'lam. Inilah contoh-contoh bagaimana cara kita melihat, cara kita membentengi, dan cara kita melakukan ketika ada ahlul bid'ah yang terang-terangan mendakwahkan, mengajak, dan seterusnya. Wallahu a'lam.